Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Binzar dengan nomor induk mahasiswa 2020131023. Nah, dalam memenuhi tugas mata kuliah, saya yaitu mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Kabit Soleh Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Nah, baiklah di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu untuk membagikan peradaban Islam yang pernah berjaya. Nah, di tengah berbagai kemajuan secara global, konflik dan peperangan tanpa henti menjadi agenda di berbagai pelosok dunia, terutama yaitu di Timur Tengah, yang telah menjadi tanah sengketa bagi berbagai peradaban untuk kesekian abad perbedaan suku etnik, agama, hingga kesenjangan sosial ekonomi. Wilayah ini menjadi sebuah kawasan yang rentan terjadinya konflik antar agama dan etnik hingga perebutan kekuasaan antar grup etnis tertentu. Nah, menurut Arslan, beberapa sebab kemunduran Islam itu adalah kebodohan, ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Selain itu, dia juga menambahkan dua sebab lain, yakni ultramodernisme dan konservatisme. Penyelidikan atas hal tersebut dapat dimulai dari sisi internal dan eksternal umat Islam. Jika ajaran-ajaran agama ini mendorong kebangkitan peradaban Islam pada zaman dahulu, mengapa tidak demikian halnya dengan masa sekarang? Nah, penyebab kemunduran umat Islam bisa internal dan eksternal. Industri umat Islam seperti didasari banyak kalangan kaum muslimin sedunia saat ini umumnya di era beragam persoalan, mulai dari dekadensi, moral, ketimpangan, pendapatan, konflik, hingga peperangan saudara. Bagi Capra, pertanyaan-pertanyaan krusial semacam itu patut disoroti terlebih dahulu, sehingga dapat ditemukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kondisi para pemeluk agama ini. Kebanyakan peneliti, menurut dia, menjadikan abad ke-12 sebagai patokan. Artinya, sebelum kurun waktu tersebut umat Islam pada umumnya belum begitu tertinggal. Beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa faktor terpenting dari kemunduran umat Islam adalah kemerosotan moral dan hilangnya sikap dinamis di tengah komunitas ini. Hal tersebut diperparah dengan meluasnya sikap dogmatis dan kekakuan. Beberapa juga nilai faktor-faktor yang lebih bersifat fisik, misal munculnya peperangan dan invasi atas banyak wilayah umat Islam. Dugaan lainnya adalah menurunnya aktivitas intelektual dan sains, sedangkan golongan-golongan non-Islam justru berpacu melakukannya. Di tengah nuansa suram itu, Capra menyuarakan optimisme yang mendasar, sebab jarang sekali ada komunis di dunia yang hidup berkelanjutan selama lebih dari 1400 tahun. Umat Islam terbukti merupakan suatu komunitas yang mampu bertahan, tidak kunjung punah meski diterpa macam-macam tantangan zaman. Maka dari itu, kata dia, perlu dipahami juga bahwa kemunduran kaum pengikut Nabi Muhammad SAW bukanlah sebuah fenomena yang terjadi serta-merta. Mereka masih memiliki potensi yang besar. Bila diibaratkan dengan seseorang yang mengikuti perlombaan maraton, umat Islam bukanlah pelari yang lampuh sama sekali atau tersungkur di tepi gelanggang. Pertanyaan yang kedua yaitu, konflik Timur Tengah ini terjadi sekitar 8 tahun lamanya loh. Mulai dari tahun 1980 sampai 1988. Nah, jika ada perang, pastinya ada sebab dong. Pada artikel ini akan bahas sekilas tentang latar belakang dan bagaimana terjadinya konflik Timur Tengah yang melibatkan Irak dan Iran. Yang pertama itu latar belakang konflik Irak dan Iran. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang, yaitu adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Sad al-Arab. Sungai Sad al-Arab adalah jalur perairan strategis Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Nah, adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971.
Saddam Hussein, presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Nah, pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979, Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Nah, hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Kalau kita lihat dari beberapa faktor di atas, terjadinya perang antara Irak dan Iran ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebutlah yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penjajahan Israel di Palestina. Sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Namun respon negara-negara di dunia berbeda. Ia menyebutkan kondisi dunia internasional yang terus bergejolak menjadi ujian kemampuan Indonesia dalam memimpin dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, posisi Indonesia sebagai presidensi G20 kata Sukamta tentu memiliki posisi strategis. Indonesia harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan di level dunia dalam memimpin negara berkembang dan negara maju dalam menyelesaikan masalah Palestina, jelas Sukamta. Kemampuan diplomasi harus diperkuat. Jangan sampai kepemimpinan di G20 disia-siakan dan membuat negara-negara di dunia kehilangan kepercayaan kepada Indonesia, tambahnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Israel telah merampas Masjid Al-Aqsa. Pada Jumat pekan lalu, polisi Israel menyerang 2.000 umat Islam yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh diusir dari Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa diakui internasional sebagai tempat beribadah umat Islam. Di bawah ini pengawasan Yordania. Namun, Israel mengabaikan keputusan internasional dengan menguasai kawasan tersebut, kemudian melarang umat Muslim Palestina beribadah dan membebaskan rakyat Israel mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu, Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Fakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States. Namun perpecahan tadi, Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada laut hitam yang berbaris di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkal NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Nah, terima kasih.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.